Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinatahu fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal adam wa 'allamnahu ma lam na'lam wa wahabna ala fitratis salimah wa suratil karimah wa ja'ala as-sam'a wal absara wal abida wa kana fadlullahi 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah ar-razzaq al-quwwah al-matin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun muslimin dan muslimat, pemirsa di mana berada yang saya hormatin dan saya cintain. Detik pagi ini marilah kita merenungkan tentang iman. Iman ini adalah seandainya perusahaan adalah perusahaan Allah. Orang itu harus beriman kepada Allah. Karena iman itu milik Allah. Yang kelima, yang 12, yang iman itu adalah rangkaian ke-9. Jadi iman ini dikatakan gampang. Kalau dikatakan cuman untuk beriman manusia merasa berat. Apa yang diharamkan, apa yang diridhai Allah itu bedanya suka gaduh. Mana yang harus diberiman, mana yang harus tidak diimanin. Karena iman ini perusahaan Allah. Karena setiap perusahaan pasti membutuhkan alat yang 12, ya termasuk karyawan. Seperti yang terjadi pada Islam. Di mana-mana ada iman, orang yang beriman pasti ada mi'manan, ada pasti dua-duanya itu. Ada alat, ada tempat, ada zaman, itu namanya barang baru. Apa barang baru itu? Selain Allah itu adalah barang baru, yaitu adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu dari kata-kata bid'ah. Harus dimulai perusahaan apapun pasti ada tempat, ada jam, ada waktu, ada saat dan waktu mendirikan setiap barang baru kecuali satu, yaitulah Khalik. Siapa Khalik itu? Ya Allah yang menciptakan. Jadi iman ini membutuhkan kelima yang 12. Tanpa mengikuti syariah tidak diambil 12, hanya kadang-kadang yang dibahas satu. Karena kata-kata iman ini adalah ta'man, ada iman, ada mukmin. Siapa orang yang mukmin, yang dapat gelar mukmin, yaitu orang yang percaya apa-apa yang diperintah oleh Allah, itu namanya orang yang mukmin. Ada kata-kata amanah, makanya Rasulullah titelnya amanah. Lebih dari iman, dari mukmin. Iman ini diperintah Allah.
ada aminun, ada ma'munun, ada amnan, ada yu'minu. Jadi 12 ini sama dengan kata-kata perusahaan satu yang paling besar. Makanya iman ini dirangkum menjadi rukun iman, menjadi 6. Jadi yang namanya rukun itu ya adalah kesopanan. Kapan misalnya dapat gelar karyawan, yaitu harus melaksanakan di mana-mana perusahaan yang ditunjukin oleh bosnya, yaitu harus kerja baru mendapat gelar karyawan. Bukan nama orang lagi, karyawan PT itu. Kalau mukmin ini gelar orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah. Kalau pakai syariah, bicara itu tidak selalu ngawur. Ada jurusannya, ada dalilnya, ada mufradatnya. Jadi setiap barang baru atau perusahaan yang baru pasti membutuhkan kelima 12. Apa yang kelima 12 itu? Tentu kalau bahasa Indonesia sama. Maksud sama apa? Pertama membutuhkan alat, tempat, pengawas. Itu semuanya. Ada manajer, ada yang kerja, ada yang tukangnya, ada yang tukang tulis, ada pasti setiap perusahaan. Ada yang benar-benar kerja, ada yang sedang bekerja, ada yang sudah bekerja. Demikian makanya itu kadang-kadang kalau gak diambil dari syariah, kadang-kadang susah memahami di antara kelima sama kelima yang lain. Jadi kelima yang lain itu ada masing-masing tujuan, ada masing-masing pekerjaan, ada masing-masing tugas, ada masing-masing semua jurusan. Ada penyimpanan barang, ada barangnya di sana, ada di sini. Percis kata-kata 12 itu gak ada yang satu pun terbuang di dalamnya. Jadi setiap barang baru yaitu pasti membutuhkan tempat dan alat dan waktu saat ini. Waktu keluar, misalnya waktu keluar dari perusahaan, ada waktu mulai kerja, itu ada pasti kalau barang baru itu. Jadi pengertian bagi orang yang tidak memiliki ilmu syariah, bid'ah. Apa yang bid'ah itu bahasa Arab, permulaan. Benar-benar permulaan. Setiap barang baru pasti membutuhkan isim zaman dan isim makan. Namanya tempat dan waktu dan saat. Itu yang namanya barang baru. Misalnya kullun amanah, semuanya beriman kepada Allah. Semua kullu itu kan masih terlanjang. Kullu bidatin dolalah. Masing-masing kullu itu buka semuanya barang itu baru. Barang yang bid'ah itu yang enggak ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, mari pemirsa memahami tentang bahasa Arab, tentang perintah Allah, yang mana yang dolalah, yang mana yang tidak dolalah, semuanya yang ada di muka bumi ini barang baru.
Kan salah pengertian. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Iya yang dhalalah. Kullun amanah, semuanya beriman. Mana yang beriman? Kan belum ditunjukin. Misalnya kullu unasim masrabahum, setiap manusia itu pasti minum. Cuman apa minumnya? Gak mengatakan Al-Quran dan hadis itu al-kulluh semuanya diminum, haram, tidak haram diminum. Bukan begitu. Jangan jadi salah paham menyampaikan itu kalau tidak pakai rumus atau tidak pakai syariah. Kadang-kadang pahamnya satu. Padahal bahasa Arab ini sangat-sangat kaya. Makanya di dalam isim masih ada nakira, ada bina, ada yang zabat. Maksudnya zabat itu menetap. Kalau yang 4 fi'il itu madi, mudhari', amar, nahi itu tidak bisa dirubah kedudukannya. Kalau itu kalau apa yang nama masdar itu yang nyata. Marilah pemirsa semua dipahami, marilah belajar ilmu syariah, lebih-lebih penceramah. Penceramah ini kalau misalnya salah menyampaikan, dunia akhirat mengalir. Kalau mengalir kebaikannya bagus, kalau mengalir kejelekan, alhamdulillah. Sekian dulu, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.